Kama toni mantu osoni kima sempajang, pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunnah, tapi jahat sama orang lain, jahat sama tetangga, tidak baik silaturahmi, maka bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin sholat, ada orang rajin tahajud, tiap tahun umroh, tapi raja pagosi. Itu kekoi pagosi. Itu kakak sumpah mango pagosi. Ini kamak kedap. Dan syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan rizkinya secara teratur, sehingga kita diwajibkan untuk terus bersyukur. Maka janganlah kita menjadi kufur agar senantiasa terhindar dari siksa kubur. Dan berkat rahmatnya pula, pada hari ini, tepatnya tanggal 2 Oktober 2024 atau tanggal 28 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid tercinta kita, Masjid Al-Falah Samalangi. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi yang patut kita jadikan contoh, yang patut kita jadikan public figure dalam kehidupan kita, suri tauladan yang baik bagi para umatnya, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini senantiasa istiqomah untuk menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, momentum peringatan Maulid Nabi merupakan bentuk kecintaan kita kepada insan yang mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jadikan momentum ini untuk mengenang kembali, mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin.
sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan harapan agar acara kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama kita membuka acara ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman, yang tentunya harus kita imani dan kita amalkan. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Asriani Abu Ishari. Kepadanya dengan hormat disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Leave
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membina kita semua dan mudah-mudahan juga ada rezeki kita ketemu lagi di tahun-tahun mendatang di sini di Kecamatan Pituriawa. Ya. Tadi Pak Ustaz juga sampaikan ke saya, Pak Di, meriah, ramai di masjid di sini. Ya memang ini Pak, ini Masjid Al-Falah ini favoritnya kita kalau setiap pelaksanaan Maulid. Karena itu tadi saya sampaikan, para jamaah di sini antusias mengikuti melaksanakan kegiatan peringatan Maulid. Itu bukti cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sekaligus berbagi kepada kita semua atas hasil panen yang alhamdulillah bagus tahun ini. Ya, jadi ini juga bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dan arahan dari Bapak Camat Pituriawa. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mulus. Beliau ditempa dengan banyak sekali ujian sehingga bisa menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Maka dari itu, marilah kita dengarkan bersama pembacaan Sirah Nabawi Al-Barazanji yang akan dilantunkan oleh Ustaz Hamdi SPDI dan Ibu Asriani Abu SHI. Kepadanya dengan hormat disilahkan.
الأمية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله kita bersalawat secara berjemaah dengan salawat mahallul qiyam pada masyuki. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. وقمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية وغابت بحيرة لطلوع البدر المنير وإشراق محيا وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواد يخصف نعله ويركع ثوبه ويخلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية إليه يكف العبد كفاه Liman
kisah perjalanan, puji-pujian serta doa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kami segenap panitia Masjid Al-Falah Samalangi beserta BKMT dan remaja masjid mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin yang sempat hadir pada siang hari ini, khususnya jamaah dan masyarakat Dusun 2 Samalangi atas perhatian dan partisipasinya, sehingga peringatan Maulid di masjid kita ini dapat meriah dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, marilah kita simak bersama penyampaian hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh salawat boleh? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba diangkat tangannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandang kasih sayang. Sallallahu ala
Dia kesemuanya dia buka. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan yang baca salawat melampaui umurna. Masagina dan lena. Dimudahkan segala urusannya. Menjadikan anaknya penghafal Quran. Mudah-mudahan lunas indrena. Ia rohurayna wajah. Ia kudepa wajah. Ia wajah. Betul? Bu, ada baca-bacana supaya lancar urusannya, mudah segala bisnis. Mudah-mudahan kita baca ini doanya mengalir terus rezeki kita. Nah, mau diajarkan? Acuki palekna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza rizquna Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada angka siti hadir esoi untuk laksanakan peringati maulid aja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita hadir. Nah sabe bendengi tanya Nabi tapa degaga tau sugi, bendengi tanya Nabi tapa degaga pejabat. Tapi disebabkan oleh Rasulullah, laulaka lama khalaqtu laka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi disebabkan oleh Nabi, disebabkan oleh Rasulullah, nasabari kita, maka kita hadir pada siang hari ini. Maka kita datang memperingati maulid, bukan hanya sekedar gaya-gaya. Datang peringatan maulid bukan hanya sekedar foto-foto. Datang peringatan maulid bukan hanya sekedar teluk nasoko. Tapi datang peringatan maulid untuk bermuhasabah diri. Sungguh dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jadi dari komelo kisah lama acuin nabita. Kalau mau bahagia ikuti Rasulullah. Kalau ingin sukses maka insya Allah teladani sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujung-ujungnya pasti kita akan menuju satu titik. Titik itu namanya kematian. Betul? Dari senia matenya degan na pasangabi kung Allah Ta'ala. Sogik kasiasi, orwani makunrai, pejabat tani pejabat, na narapi o tunna, musti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sadar tiba payu, logi tu mate, tomatandre jabatan na mate, degaga jabatan na mate, orwani mate, makunrai mate, ustase mondripi. Ini kalau macam. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Intinya nasaladitan dari komero kina sesalama hanya dua golongan paleceni. Ada ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah,
Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kama toni mantu osoni kima sempajang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunnah. Tapi jahat sama orang lain, jahat sama tetangga, tidak baik silaturahmi, maka bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin sholat, ada orang rajin tahajud, tiap tahun umroh, tapi raja pagosi. Itu ke kue pagosi, itu kakak sumpah mango pagosi. Ini gak kena. Siapa bilang di sini kita banyak? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan peringatan Maulid ini menjadi peringatan Maulid yang terbaik bagiku ya Rabb. Jadikan peringatan Maulidku ini menjadi Maulid yang terbaik di sisimu ya Rabb. Karena magai edana panibolata, banyaknya tetanggata, edana saja sesureta, melonarapi yesoy, ingin mendapatkan hari ini, tapi ternelor ni kumalatala, magai lele ni pamamasina. Nah ini Pak, keberkahannya luar biasa. Maka saya juga heran, kenapa sekarang banyak muncul juga, muncul tidak mau bermaulid. Kenapa dengan dilarang bermaulid Cina? Nah makanya sekali itu kalau orang bermaulid. Betul? Apa yang tidak baiknya di peringatan maulid? Di peringatan maulid ada mengaji. Itu mengaji baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada ceramah. Itu ceramah baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada silaturahmi. Itu silaturahmi baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada telur. Itu telur baik apa tidak? Subhanallah. Saya sudah keliling ceramah ini Pak, dari Kalimantan, dari Papua, dari Bangka Belitung, baru saya mau ramai sekali. Masya Allah, ada mie jeruknya, ada mie anggurnya, pengaji dan berasanya. Mana aja takut, pengajaran ya. Apa ada jatah? Apa buahan saya paling suka. Ada apa? Masya Allah, ada anggurnya, ada apelnya. Masya Allah. Pemutu. Subhanallah. Pemutu. Kerja mana? Mangkok bisa dah. Kepala kau ini. Tiga, Masya Allah. Ternyata orang Samalangan adalah orang yang baik. Saya doakan yang berkurban dan membawa hari ini, insya Allah semakin bertambah rezekinya. Amin ya Rabbal. Di peringatan Maulid ada silaturahmi. Silaturahmi baik apa tidak? Makasih makanya. Kenapa dilarang peringatan Maulid? Sekarang banyak muncul sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka. Maulid bid'ah, tasiyah bid'ah, Maulid neraka. Sekalinya yang nangis terloh anak pecahku. Kan lucu. Maka momentum memperingati Maulid supaya kita bermuhasabah diri, bagi tidak bertambah kadar keimanan kita kepada Allah, bertambah tepatan Allah Ta'ala, bertambah pahala di sisi Allah, bertambah ilmu tak. Betul? Coba ibu-ibu, siapa namanya istrinya Rasulullah? Yang pertama Siti Khadijah. Siapa namanya yang ibundanya Rasulullah? Siapa namanya bapaknya Rasulullah? Siapa namanya pamannya Rasulullah yang menjaga di masa kecilnya? Siapa yang anaknya Rasulullah yang pertama? Bosi. Bosi, Masya Allah. Kan semuanya ya Roh. Betul? Betul. Tapi kan ada juga yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu. Tapi dari tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua kan keberkahan yang sangat luar biasa. Datang memperingati Maulid, pahalanya luar biasa Pak. Kata Nabi, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah Maulid, maka seluruh materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga
amasena pumalatan. Barakahna maulid. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah, nih kita pun barangkali ke ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Ada yang disumpah manggung sebagai sunnah langsung 100 rakaat. Apa pos? Betul? Tapi satu kali pergi mendengarkan ceramah pahalanya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Agar tumai ada di situ perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya malaikatku di Indonesia puang. Tega tujuhnya di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan. Tega tujuhnya Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap. Mana itu Sidrap? Di Kecamatan Pituriawa. Di mana Kecamatan Pituriawa? Di Desa Sumpangmango. Di mana Desa Sumpangmango? Di Dusun sama lain. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Akan baca dendre, dia baca tadi subhanallah, dia baca tadi alhamdulillah, dia baca tadi la ilaha illallah, terus dia minta dua kepadamu. Minta dua kuili tua. Apa nak minta? Ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu, pada hari itu, ku terima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakahna maulid. Maka minta, puang, babarakahna maulid, malasa kama kokoi, garing puang, garing itu bahasa Bulukumba. Malasa, sakit, mana semua? Kau nak gina lo? Pada sama di sini. Kau garing tu garing. Malasa tak puang, bak mikir tak puang, mana kabiki? Flu tak puang, sakit kaya rau. Tapi dengan berkahnya peringatan maulid, engkau sembuhkan sepunya sakit, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Puang, punai ke masalah kasilongnya, karena namanya manusia, tidak ada manusia tidak punya masalah. Punai mana ke masalah ya? Betul? Masa anggota dewan dia masalahnya, banyak masalahnya. Masa kepala desa tidak ada masalahnya, banyak masalahnya. Betul? Tapi menurut survei yang banyak masalahnya itu katanya perempuan. Masalah yang pertama, Arisana Deko Nendri Maripurus. Masalah yang kedua, cicilan Deko Nanunas. Masalah yang ketiga, anak Namelo Iboti. Deko lah jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak Namelo tuh. Tidak ada manusia tidak punya masalah. Ya Rob, keberkahannya saya punya peringatan maulid. Banyak masalahku ya Rob. Kurangi saya punya masalah. Allah kurangi kita punya masalah. Amin. Maka minta barakahna maulid deh. Kurangi masalahku. Jadikan aku menjadi penghafal Quran. Insya Allah, mudah-mudahan barakahna maulid. Yang belum menikah, mudah-mudahan menikah cepat. Masih ada yang belum? Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menijabah, Allah memberkahi, Allah menjaga kita, supaya Allah jaga dan menijabah doa-doa kita. Amin ya Rabbal. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam. Bagus sekali itu kalau kita bersalawat. Banyak sekali keistimewaan dan kelebihannya. Apalagi tadi Pak yang bacakan sirah Nabawi balasannya. Masya Allah, merinding bulu-bulu. Ini tidak sengaja tadi pas saya menikmati.
saya meniteskan air mata. Bayangkan itu Pak. Ketika kita membaca salawat kata Nabi, ketika umatku baca salawat kepadaku, maka aku akan hadir membalas salawat itu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidak hadir. Kita memperingati maulid dan menghadirkan Rasulullah SAW, di mana Nabi satu-satunya Nabi yang akan sampai nanti di padang mahsyar antara surga dan neraka yang dicari kita. Aina ummati, kita umatnya siapa Nabi Muhammad SAW, bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan cucunya, yang dicari kita umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini siapa Nabi kalau Pak Pujinna tu Nabi ku ini kasih. Rasul SAW Pak rela kehabisan harta. Rasul SAW pada rela hancurkan seluruh kehidupannya. Yang penting untuk memegang agama Islam di bumi persada ini. Coba, Rasul mau berkorban, habis hartanya, dia tegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang penting bisa Islam jaya di muka bumi persada ini. Pertanyaannya, pramogi kau dari punabita, pramogi kau yang sepupa itu puasana nabita. Pernah jika kita sebut-sebut namanya Nabi. Jangan tanyakan kenapa usaha tidak sukses. Jangan tanyakan kenapa jabatan kita mungkin belum membawa keberkahan. Karena kita malas sebut namanya Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita dan malaikat semua bersalawat, apalagi kita umatnya. Nabi Muhammad SAW akan hadir ketika kita dihamilkan. Ketika Nabi Muhammad ketika kita dilahirkan, dia akan hadir ketika kita dilahirkan. Nabi Muhammad ketika kita belum dilahirkan, dia akan datang ketika kita menghadapi sakaratil maut. Ketika Nabi Muhammad kita menghadapi sakaratil maut, dia akan hadir nanti di alam kubur malam pertama. Kita akan ditemani untuk menghadap pertanyaan munkar wa nakir. Ketika Nabi Muhammad maka dia akan hadir nanti di padang mahsyar. Dicari aina ummati, mana umatku, mana umatku. Ketika belum ketemu dengan nanti, dia akan temui nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aina fulan, sepuas serta. Belum ada ya Rasulullah, belum ada ya Rasulullah. Berkata, kemana dia di dalam neraka? Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Dicari umatnya, mana fulan, mana fulan, mana fulan. Masukkan mereka ke dalam surga. Masukkan mereka ke dalam surga. Karena saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad rela dia masuk ke dalam neraka untuk mencari umatnya, mana ana fulan, untuk diangkat masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pramuka berkorban untuk Nabi. Pramuka bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ingat, ketika Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang makhluk bercabang, berjuta cabang jari-jarinya. Dari cabang itu bercabang lagi, berjuta cabang jari-jarinya. Kemudian Rasul berkata, Man huwa ilayya ya Jibril. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, itulah malaikat Muhammad yang diberikan tugas oleh Allah naik ke bawah sesuai dia mampu menghitung berapa titiknya hujan. Masya Allah. Subhanallah. Dan hujan ditanya. Lama katanya ini belum hujan, tapi sudah hujan lagi bersama dia. Berapa hari ini bersama? Oh, baru kali ini. Subhanallah. Mudah-mudahan hujan membawa berkah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita ini di Kabupaten Sidrap bersyukur mati. Syukur kita sih. Banyak sekali orang-orang berpengaruh di Kabupaten Sidrap sekarang di Sulawesi Selatan. Ya, banyak sekali. Paling terkenal RMS. Ya. Cuman secara saya pernah ketemu 7 tahun yang lalu tabligh akbar di Kabupaten Sinjai. Sekali itu tidak pernah ketemu, lama sekali. Pengen sekali mau ketemu dengan RMS.
Karena banyak sekali. Oh bisa Pak Dewa? Kasih jadi nih. Pak RMS, tapi banyak sekali sebut-sebut namanya di Kabupaten Bulukumba. Beliau tokoh Sulawesi Selatan. Ternyata beliau adalah orang Kabupaten Sidrap. Kita bersyukur banyak orang-orang berpengaruh kita di Kabupaten Sidrap. Menurut informasi, ada yang mau masuk calon wakil gubernur. Presiden juga kan? Pastinya. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Pak Rusdi Masel bersama keluarganya, mudah-mudahan insyaAllah membawa keberkahan buat kita di Sulawesi Selatan. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat ini berkata, ya Rasulullah, ketika hujan pada hari ini saya mampu menghitung berapa titiknya hujan. Jangankan hari ini dari kobosi malaikat, tapi hujan yang paling pertama diturunkan oleh Allah ketika Nabi Adam, ulen rekengi Muhammad, berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, dan berapa singgah ke dalam dedaunan. Saya mampu menghitungnya. Cuma satu kata malaikat dia ulen rekengi. Apa itu kata Rasulullah? Ketika umatmu ya Rasul, dia tidak pernah ketemu denganmu. Ketika umatmu ya Rasul, tidak pernah ketemu dengan dirimu, tapi rindu kepadamu, dia cinta kepadamu, sambil meneteskan air mata. Muhammad, ketika pada hari itu bosi, saya mampu menghitung berapa titiknya hujan, tapi saya tidak akan mampu menghitung siapa decin riuringir Allah Ta'ala masalawe minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar satu kali. Alhamdulillah. Bu salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap habis sholat subuh, bu, ada cita-citanya. Anaknya mau masuk, bu, mau masuk untuk daftar CPNS, mau daftar jadi P3K, mau daftar kuliah, genjot dengan bacaan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habis sholat subuh, baca 1000 kali. Bisa? Bisa? Sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik itu kita lakukan daripada kita nonton pelenya Indonesia ku menangis. Betul tidak? Kencang salawat aja sini macam cerita. Ini juga biasa kita kadang masuk di masjid habis salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nyanyi. Banyak. Nah cerita di Manipulana, nah cerita di Cilakna, nah cerita di Rencon. Astagfirullah. Betul tidak? Kata apa aku? Makanya ibu-ibu, ya kita berubah-berubah, betul? Jangan sampai itu tonji sifat ia motoro, sifat atun riolo, itiwi si makokoe. Masa itu terus kapan kita mau berubah? Betul bu? Ya, namanya manusia pak, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Bunemana ki dosa ye? Betul? Ibu-ibu pasti punya dosa toh? Pasti ada dosa tak? Apa? Bapak-bapak kita punya dosa toh? Pasti. Apa dosa tak? Termasuk saya. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Tidak ada manusia yang tidak pernah hilaf. Pasti punya dosa. Makanya kata Imam Al-Ghazali ada bisa. Ada 3 yang mampu menghapus dosa tak. Pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Yang kedua, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Kencang. Pertama, dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, dosa indrawi yang kelihatan, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya mulut. Makanya dari kematian ki etual, Pak Barakano jenek dosa timuku ampunkan melalui dengan air wudu Allah akan ampuni. Karena indrawi yang paling banyak dosanya mulut. Karena suka nak cerita orang nyanyi. Ini biar bukan urusannya
urus tong, gila urusan. Tidak ada yang begitu di sini. Amin ya Rabbal. Kayak anda ilas. Betul. Bu, kalau bukan campur jangan campuri urusan tak. Ada kan orang begitu, selalu menceritakan kejelekan orang lain, selalu menceritakan kekurangan orang lain. Ada pepatah mengatakan cicak mati di tetangganya dia tahu bagaimana itu cicak mati, tapi gajah mati di rumahnya dia tidak tahu. Artinya apa? Kalau rahasianya orang tahu semua, tapi rasanya dia tidak tahu. Makanya kalau bukan jangan diurusi, bukan urusan tak. Betul? Sekarang sudah terjadi fitnah di mana-mana melalui medsos, Facebook, Instagram, TikTok, WA, berbagai macam cara supaya orang bisa saling mengelabui antara satu dengan yang lain. Apalagi sekarang sudah banyak nih momentum kita tahun politik. Banyak sekali kasihan jadi korban, banyak sekali kasihan baser-baser yang selalu ingin mengadu domba supaya negara kesatuan Republik Indonesia kita saat ini digombang-ambingkan oleh satu pihak. Demi Allah, negara kita ini sudah harus dijaga dengan baik. Ada yang bapak bisanya, ada yang bapak ketibasnya, dia jaga keamanan, dia jaga ketertiban supaya kita maju berkarakter dengan baik. Pak Desa sudah ada, Pak Camat sudah ada, diurus dengan baik. Jaga kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah memperingati Maulid Pak, Masya Allah, momentum ada biasanya soko. Soko itu melambangkan persatuan. Itu kan jangan penerkom Maulid ada maknanya. Tidak sembarang orang bawa soko, ada maknanya. Soko itu melambangkan persatuan. Coba lihat begitu soko. Pernah kami terbutuh soko caralena. Pernah makilah soko sendirian. Ada semua temannya. Betul? Kan sebelum dimasak bukan soko namanya tuh. Apa namanya? Berpuluh. Kami berpuluh setelah sudah dimasak namanya soko. Tapi setelah kering bukan lagi soko namanya. Apa namanya? Ya, setelah itu kan bisa dibikin jiwa. Coba lihat. Beda-beda rasanya, beda-beda namanya, tapi soko pemersatu bangsa. Makanya wahai warga negara desa Sumpah Mamo, jaga persatuan. Kita peringati Maulid supaya jaga persatuan. Pak Desa tidak mungkin dia bangun desa tak kalau bukan karena persatuan dan dukungan pada masyarakatnya, khususnya kepala dusun, RT RW-nya, anggota BPD-nya. Bagaimana kalau Pak Desa berpendapat begini, tapi kalau dusunnya berbeda, tidak bisa bersatu. Betul? Makanya Pak Dusun mereka ini ada kok. Alhamdulillah. Begitu pula nanti Pak pemilihan nanti di Kabupaten Sidra, kita akan pilih antara bupati dan wakil bupati. Kalau bukan sinergitas, kalau bukan kebersamaan, kalau bukan asas manfaat, tidak akan bisa maju kampung Kabupaten Sidra ini kalau kita sendiri yang bagus secara salah. Betul? Momentum politik adalah tahun 5 tahun pasti akan terjadi. 5 tahun yang akan datang akan terjadi. Dinamika politik pasti terjadi. Berbeda itu boleh dalam agama. Tapi jangan karena perbedaan, jangan karena berbeda pilihan kau orang baku bombe antara satu dengan yang lain. Rusak kau bos. Betul? Betul. Pakai sebarang Pak. Kalau memang mau biru-biru, kalau memang mau kuning-kuning, kalau memang merah-merah, jangan kau buang. Ini merusak. Betul tidak? Negara kesatuan Republik Indonesia kita jaga. Mereka adalah warga terbaik. Mereka dipilih oleh orang-orang yang terbaik. Orang Kabupaten Sidra sendiri. Berapa calon? 3 calon. Mereka adalah terbaik mewakili Kabupaten Sidra. Semua orang baik, tapi ada yang terbaik. Mana yang terbaik? Sebelah ini berbawah. Pada tulisannya. Betul tidak? Jangan kau ganggu dengan kemaslahatan persatuan. Jangan kau ganggu mengobok-obokkan Kabupaten Sidra gara-gara segelintir manusia yang tidak suka dengan presidennya. Justru dia mengeluarkan pendapat yang bisa menyesatkan umat buat kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hindari seperti itu. Pertama, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan dahulu.
Ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudhu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Seperti berzina, minum minuman keras, main judi, maka tidak bisa diampurkan dengan air wudhu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Maka ketika habis sholat beristighfar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah apabila dia habis sholat, boleh sembahyang membaca doa ketelurengre, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya aku berkimas sepaja, jangan langsung berdiri, tudak-tudak yolo, engkau tahu kita. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bu, langsung itu. Betul kan? Tudak-tudak yolo, betul. Duduk istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Engkau maka ada ustaz menapelade pocoki. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Engkau sih maka ada ustaz menape mobi pocoki sih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Engkau sih maka ada ustaz menape mobi pocoki sih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada berkata ustaz masih panjang, bisa gitu. Astaga. Tidak ada itu Pak ya. Tidak ada. Hanya sampai astagfirullah al-wali wa maliye akali mereka lewat tubuh astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah bilusus dosa atas sama kedua orang tua. Negara toa makukui pahana tak kalupa di teman-teman. Negara toa pahana makukui pak kurang ajar sama ibundanya, kurang ajar sama bapaknya. Demi Allah yang mau tu pakai jadi pengusaha hari ini karena doanya mama. Yang mau tu pakai pengusaha jadi pejabat hari ini karena doanya bapak. Kita tak ada apa-apanya kalau bukan perjuangan mama dan bunda. Ya Rabb, panjangkan umurnya. Ya Rabb, berikan dia kemudahan segala urusannya. Berjuang orang tua, panas kena panas, dingin kedinginan, hujan keunangan, yang penting bisa sekolah anak-anak. Tapi kenapa anak ketika tinggi sekolahnya, dia kuat menjadi orang yang besar, lari sama kedua orang tuanya. Makanya kemaka rota pak, nanya kemana dosa itu baik pada jannah, runtumi tajam, tapi tajangan dilampui. Artinya kuharap berangkat pekerjaannya tidak ada. Engkau usahanya dia yang minta bangku, kenapa usahanya tidak berkah? Maka kurang ajar sama bunda. Ridallahu fi ridal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Orang tua sampaikan, masuk akal apa tidak, jangan kau balas. Kapan kau balas? Allah Ta'ala yang bisa memberikan balasan tersebut. Jamaah maulid, jangan sampai pak baru timbul kerinduan. Halo, jangan sampai baru timbul kerinduan. Jangan sampai nak panik terikasih narik komodane ni Indo na nasalain ya segitu mato. Jangan sampai baru timbul kerinduan ketika Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, aku rindu denganmu. Ma, aku rindu denganmu. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada. Baru timbul penyesalan kalau bunda telah tiada. Ya Rabb, masih ada bundanya, doakan mereka, panjangkan umurnya. Mudah-mudahan segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalaupun dia sudah tinggalkan, baca doa Allah
irhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka mudah-mudahan dimudahkan segalanya. Terakhir, ini yang paling bahaya. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudhu. Nanti apinya neraka bisa menghapusnya. Apa itu? Pernah dia mencuri, curiannya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampunkan melalui dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka bisa menghapusnya. Dan demi Allah, kenapa negara kita hancur saat ini? Karena salah satunya penyakit yang merajalela dan menggerogi kita, yakni korupsi di mana-mana. Hilangkan itu, Pak. Kita ini orang Sulawesi, kita ini orang Sidra, kita ini orang Bugis, pun naik siri dapat cek. Betul? Kita harus punya rasa malu. Rasa malu kalau bukan harta yang diambil. Rasa malu kalau bukan kepunyaan jangan ambil. Malu terhadap manusia, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak pejabat tidak tahu malu karena dia tidak tahu rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dana dari atas 150 dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Maka betul? Yang berapa? Agak anda di Pak. Oh, coba. Masih mau ditambah? Masih mau? Dan tambah juga isinya. Mohon maaf ya, ya. Kita punya rasa malu. Malu kita di hadapan Allah. Momentum politik tahun 2024 kita akan pilih gubernur dan wakil gubernur. Kita akan pilih bupati dan wakil-wakil bupati. Siapapun yang kita pilih, itu bisa sesuai pilihan tak. Jangan kau mau dinilai dengan uang 200.000. Jangan kau menilai uang dengan 300.000. Kau terima itu uang 300.000, menderita kau 5 tahun. Betul. Kamu kira itu calon Pak kalau mengeluarkan uang, nana reaksi kembali nanti kotaknya jangan. Betul? Ini yang terjadi. Susah Ustaz, anak susah. Kamu mentopak beli uang. Betul? Kalau pelen-pelen kasih, kau ambil mau nih. Iya. Ambil mau dia apa kalau nak kasih? Makanya wahai para calon, hati-hati ki gumbar janji. Siapa tahu kau naik, kau lupakan janjimu. Biar kita ada puang, kalau kau nak naik, ambil nomor HP ku, ada keperluan tak terbuka, 24 jam terbuka. Tapi sekalinya naik, nak ganti nomor HP nak. Dia nama kasurang ini. Betul? Wahai para calon yang tak pemimpin di atas, jangan kau bodoh-bodoh rakyat. Kau janji mereka, kemudian kau tidak tunaikan janjimu. Betul? Begitu pula rakyat, jangan kau bodoh-bodoh calon, kau ambil uangnya baru tidak nutusu. Maka toye di makasolan, maka sebaiknya jangan maki ada yang seperti itu. Momentum pemilu kada datang, kita akan memilih secara jujur, terbuka dan adil. Siapapun yang kita pilih, mudah-mudahan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya sudah baik, kalau bupatinya cinta dengan agama, kalau bupatinya memperhatikan kepada rakyat, kalau pemerintahnya sudah dia bangun itu jalanan. Nah, sebab mereka mau potensi drama jalan. Ya, mudah-mudahan momentum itu di tahun politik kita bangun itu insya Allah. Bupatinya beriman, anggota dewannya beriman, camatnya beriman, kepala desanya beriman, dusunnya beriman, RT-nya beriman. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Kenapa? Konsepnya beriman dan bertakwa. Yuk, bangun negara kita. Tidak perlu kita jadi anggota dewan semua karena terbatas. Tidak perlu kita jadi kepala desa semua karena satu. Tidak perlu kita jadi bupati semua karena hanya satu yang bisa terpilih. Baik nih, jaga kelestarian agama, kelestarian kampung kita. Jadi bagi petani-petani yang baik. Jangan aku bodoh-bodohi orang. Kalau bukan memang kamu jangan kau ambil nih. Jangan kau bodoh-bodohi orang. Jangan selalu tempo-tempo minta uang. Wih, memalukan bos. Betul? Jangan kau kasih bodoh-bodoh uang, minta rekening uang 200.000, 300.000. Jangan kau, itu bukan harta. Dan itu sudah menjadi fenomena terjadi kita di tengah-tengah masyarakat. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menjaga kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Camat, Pak Dewan,
terima kasih Adindaku. Kehadiran Pak Desa, terima kasih banyak. Segala bantuan, segala komunikasinya dengan baik. Sekian dan terima kasih atas nama saya pribadi, tim dan kru Andi Armayani Official, dan saya pribadi mohon maaf. Allahumma afiq ila taufiq, bila taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.